Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMK Al-Falah Moga. Perkenalkan, nama saya Mar'atu Solihah. Saat ini kekerasan di lingkungan sekolah masih sangat marak terjadi. Oleh karena itu, Kemendikbud menghimbau supaya kita bersama-sama mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah. Coba yuk kita tanya-tanya ke teman-teman di SMK Al-Falah Moga mengenai kekerasan di lingkungan sekolah. Halo Kak. Halo. Boleh dong Kak, perkenalan dulu. Saya Ahmad Dhani Pratama dari kelas 11 TKR 3. Perkenalkan, nama saya Azhara Khaira Zulfa. Saya dari kelas 11 Akuntansi 7. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sifardiansah dari kelas 11 Akuntansi 3. Perkenalkan, nama saya Sofyan dari 11 TSM 1. Perkenalkan, nama saya Naila Marcella dari 10 Akuntansi 7. Menurut kakak, kekerasan di lingkungan sekolah itu apa sih dan contohnya apa? Menurut saya kekerasan di sekolah itu perbuatan yang gak baik, kayak bullying contohnya. Dan juga pastinya itu bakal ngerubah mental seseorang yang jadi korbannya. Dan itu contohnya kayak misalkan lagi main bola atau lagi selek antara temen, akhirnya diselesain sama tonjok-tonjokan, saling berantem, itu pasti bakal gak baik banget sih maksudnya. Menurut saya kekerasan di sekolah itu identik dengan pembulian ya. Contohnya seperti memukul dan mengolok-olok. Itu termasuk dengan kekerasan fisik dan mental. Itu aja sih menurut saya. Kalau menurut saya pribadi, kekerasan dalam lingkungan sekolah itu seperti bullying ya. Secara tidak langsung pelaku itu menjatuhkan mental dan fisik seseorang itu. Dan contohnya itu seperti memukul, mengejek dan meludahi. Menurut saya pribadi, kekerasan di lingkungan sekolah itu tidak baik ya. Mencerminkan nama sekolah juga tidak baik. Nah, contohnya itu seperti pemukul, meludahi, mengejek, dan merusak nama baik si korban. Menurut saya, kekerasan adalah sebuah tindakan yang melibatkan mental dan fisik seseorang. Dan contohnya itu adalah seperti pembulian dan perundungan. Apakah kakak pernah mengalami hal tersebut di lingkungan sekolah? Pernah pasti, kayak diajak juga pernah, sering diajak malah pernah juga. Cuman kayak kalau saya pribadi, saya nggak mengambil pusing atau mengambil serius. Jadi kayak ya udahlah, biarin. Berarti mereka iri sama saya, jadi saya biarin lah. Alhamdulillahnya tidak pernah. Alhamdulillah saya nggak pernah. Tapi kayak ejek-ejekan atau saling mengejek itu ya biasalah, candaan. Dulu waktu SD pernah ya dirundung seperti itu, diejek ya segala macam. Sampai saya itu 3 hari nggak berangkat sekolah karena ya kayak gitu, kayak ada sedikit rasa trauma. Selama saya sekolah, saya tidak pernah mengalami tindakan kekerasan. Menurut kakak, apa sih dampak dari tindakan bullying tersebut atau kekerasan itu? Pasti bakal ngejatuhin mental korbannya ya. Dampaknya bisa membuat si korban itu stres, depresi, dan fatalnya bisa menyebabkan kematian dan bunuh diri. Dampaknya menurut saya cukup fatal. Bisa jadi anak itu susah untuk berinteraksi kepada orang lain ya, jadi pemalu dan juga introvert. Dampaknya itu bisa mempengaruhi mental si korban dan bisa merubah sikap aslinya si korban. Dampak dari kekerasan itu bisa membuat mental seseorang rusak dan kejiwaan seseorang itu terganggu. Menurut kakak, kenapa sih seseorang itu bisa melakukan tindakan kekerasan? Menurut saya pribadi, mungkin orang tersebut itu merasa dirinya itu paling kuat, ataupun juga dari korbannya tersebut kayak sang pelakunya itu ngerasa bahwa korbannya itu paling rendah dan mungkin ada mau dimanfaatin gitu. Jadi mungkin itu sih yang menurut saya sih. Biasanya si pelaku itu merasa lebih tinggi dan lebih kuat dari si korbannya, merasa iri dan egois. Mungkin dulunya seorang itu juga pernah dibully ya, jadi dia juga ingin merasakan membuli seseorang. Mungkin si pelaku itu dulunya pernah dibully dan ingin meluapkan emosinya sekarang atau di korban selanjutnya. Biasanya orang yang melakukan tindakan kekerasan itu karena konflik dari orang tua dan merasa dirinya itu paling tinggi.
Gimana sih menurut kakak cara menghilangkan kekerasan di lingkungan sekolah? Ya pasti caranya banyak sih ya. Tapi menurut saya pribadi pasti itu pertama bimbingan dari sekolah, pihak sekolah juga dari guru-guru juga pasti membimbing anak-anak didiknya, dan juga pasti di rumah juga harus dibimbing sama orang tuanya, dan pasti dari anaknya itu pergaulannya harus dijaga, harus benar-benar pergaulannya itu jangan pergaulan yang nggak baik lah intinya. Jika ada masalah, kalian bisa menyelesaikannya dengan kepala yang dingin dan jangan terlalu terbawa emosi. Yang paling penting itu bimbingan dari orang tua dan juga guru-guru. Terima kasih ya Kak sudah mau diwawancarai. Cara menghilangkannya itu kita itu harus bersikap sosialisasi dengan baik, dan kita itu tidak memandang pergaulan, dan kita itu harus menyikapi seseorang dengan baik dan mencerminkan sikap kepemimpinan dan kedewasaan. Saya sebagai siswi hanya bisa melaporkan kepada guru BK dan ditindaklanjutkan kepada guru BK tersebut. Sedikit motivasi dari saya, seperti kata Lady Gaga, jika kalian memiliki mimpi, maka berjuanglah untuk mimpi tersebut. Bahkan passion sekalipun perlu disiplin. Ini bukan tentang berapa kali kalian ditolak, gagal, dan terjerembab, tetapi ini tentang berapa kali kalian berdiri lagi dan memberanikan diri untuk terus bertahan. Itu dia wawancara saya bersama teman-teman di SMK Al-Falah Moga mengenai tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Jangan mengambil impian seseorang dengan kamu melakukan tindak kekerasan. Barack Obama pernah berkata, tiap-tiap dari kita berhak untuk memiliki kebebasan untuk mempunyai impian kita masing-masing. Tidak ada seorang pun yang patut untuk dirundung. Saya Maratu Soliha mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.